Perkenalkan, nama saya Jamila Dulanimo dengan NIM 224124020. Saya dari kelas A, semester 2, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Sosial yang berjudul Kebijakan Pemda Pohuwato dalam Pelestarian Mangrove dan Dampaknya Terhadap Ancaman Abrasi. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa hutan mangrove bukan hanya sekedar pohon di tepi laut? Ya, mereka adalah penjaga garis pantai dari ancaman abrasi di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Mangrove punya peran penting, tapi juga sedang dalam ancaman. Lalu, apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk melestarikannya? Yuk, kita bahas bersama. Kabupaten Pohuwato berada di pesisir barat Provinsi Gorontalo. Daerah ini memiliki garis pantai yang luas dan kaya akan ekosistem mangrove. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan mangrove mulai rusak. Penyebabnya adalah pembukaan tambak, pembangunan permukiman, dan penebangan liar. Akibatnya, yaitu abrasi meningkat, pantai terkikis, air laut masuk ke lahan pertanian, dan tentu saja masyarakat pesisir yang paling terdampak. Oleh karena itu, pemerintah daerah Pohuwato mulai membuat berbagai kebijakan untuk melindungi dan merehabilitasi mangrove. Lalu, bagaimana bentuk kebijakan itu dan seberapa efektif dampaknya? Pemda Pohuwato melakukan program penanaman kembali mangrove di wilayah-wilayah kritis. Masyarakat lokal dilibatkan secara aktif, mulai dari nelayan, pemuda, hingga ibu-ibu pesisir. Jenis mangrove yang ditanam disesuaikan dengan kondisi pantai, seperti Rhizophora muscronata dan Avicennia marina yang kuat menahan arus dan mengikat tanah. Program ini bukan kegiatan sesaat, tapi dikembangkan jadi program berkelanjutan, diperkuat oleh dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, kampus, dan LSM. Kesadaran masyarakat jadi kunci utama keberhasilan pelestarian. Karena itu, pemerintah juga mengadakan penyuluhan ke desa-desa, sekolah, dan komunitas. Kampanye dilakukan lewat berbagai cara, mulai dari film dokumenter, pelatihan konservasi, sampai program-program sekolah adiwiyata yang melibatkan siswa dalam penghijauan. Bahkan di desa Popayato dan Marisa, masyarakat kini membentuk kelompok penjaga mangrove dan mengembangkan wisata susur mangrove. Ini menunjukkan bahwa edukasi bisa mengubah pola pikir dan membuka peluang ekonomi baru. Tanpa aturan yang jelas, semua upaya bisa sia-sia. Karena itu, lahirlah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Ekosistem Pesisir. Perda ini melarang pembukaan tambak ilegal, penebangan mangrove, dan pembangunan yang merusak pantai. Pemda juga membentuk tim pengawasan lingkungan. Tapi tidak hanya mengandalkan sanksi, mereka juga memberi insentif. Misalnya, dana desa berbasis lingkungan bagi kelompok masyarakat yang berhasil menjaga kawasan mangrove. Lalu, apakah semua ini berhasil? Di banyak tempat, jawabannya ya. Wilayah seperti Popayato dan Marisa kini punya garis pantai yang lebih stabil, abrasi berkurang, dan air laut tidak lagi merusak ladang warga. Tapi, tantangan tetap ada. Beberapa desa masih kurang aktif berpartisipasi, anggaran terbatas, dan pengawasan belum maksimal di seluruh wilayah. Itulah mengapa kolaborasi lintas sektor sangat penting antara pemerintah, kampus, LSM, dan masyarakat.
Dari kebijakan ini kita belajar satu hal, menjaga alam bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kesadaran kerjasama. Pemerintah bisa membuat kebijakan, tapi masyarakatlah yang menjadi pelaku utama di lapangan. Jika semua pihak bersatu, kita bisa menjaga ekosistem mangrove untuk generasi mendatang. Kita bisa menghindari bencana abrasi, dan kita bisa menjadikan pesisir bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai sumber kehidupan yang lestari. Itulah video dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.